Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam menyambut perayaan Natal tahun ini, maka renungan Spiritual Life minggu ini akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan seputar peristiwa-peristiwa Natal. Dan pagi hari ini yang menjadi renungan kita terambil dari Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, dalam ayat yang baru saja kita baca, dijelaskan tentang peristiwa kelahiran Kristus. Di sana dijelaskan bahwa pada saat Maria bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria sudah mengandung dari Roh Kudus. Namun pada saat ia mempertimbangkan maksudnya, artinya Yusuf mempertimbangkan bahwa dia ingin menceraikan Maria. Pada saat ia mempertimbangkan maksudnya itu, tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam mimpi itu dan menyampaikan agar dia jangan menceraikan Maria. Karena anak yang ada di dalam kandungan Maria adalah pribadi yang akan menyelamatkan dunia seperti yang sudah dijanjikan oleh Allah di dalam kitab suci. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus datang untuk menyelamatkan manusia dari ikatan dosa, dan hal itu sudah dijanjikan Allah sejak di dalam Taman Eden. Di dalam kitab Kejadian 3:15 dituliskan di sana bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepala ular dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa yang dimaksud oleh keturunan wanita di sini bukanlah Hawa, tapi wanita yang dimaksud sini adalah Maria. Bahwa Maria akan melahirkan seorang anak, dan anak itu kemudian akan meremukkan kepala ular, yang merupakan lambang dari iblis, kuasa dosa, dan juga maut. Dan Kristus adalah keturunan wanita yang dijanjikan itu. Ia lahir sebagai bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dari kematian kekal. Saudara, Allah kita adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Ia bukanlah Allah yang berjanji dan melupakan janjinya. Allah kita adalah Allah yang setia dan selalu menepati firman-Nya. Saudara, jika saudara membaca Alkitab, saudara akan menemukan ada begitu banyak janji Allah di dalam Alkitab. Salah satunya adalah janji tentang pemeliharaan Allah atas hidup kita. Saudara, melalui Natal kali ini, kita diingatkan kembali bahwa Allah kita adalah Allah yang setia dan tidak pernah melupakan apa yang pernah dijanjikannya. Dia juga tidak pernah lalai untuk menggenapi apa yang sudah dijanjikannya bagi kita. Karena itu saudara, di Natal tahun ini kita pun belajar untuk semakin percaya dan bergantung kepada pemeliharaan Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara, marilah kita menyerahkan hidup kita dalam tangan pemeliharaan Allah. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah ada hal-hal yang saat ini sedang saudara khawatirkan? Jika ada, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Sampaikanlah hal-hal yang saudara khawatirkan itu kepada Tuhan. Berdoalah juga agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk tetap percaya kepada pemeliharaan Allah.
Saudara, percayalah bahwa Tuhan pasti akan merawat kehidupan saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang sudah Engkau berikan kepada kami untuk bisa kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, merenungkan firman-Mu, membaca firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan apa yang Engkau kehendaki bagi kami. Ajar kami untuk percaya terhadap penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu Tuhan, sama seperti Engkau telah menjanjikan Mesias lahir, dan Natal merupakan kami juga merayakan bagaimana Engkau menggenapi apa yang sudah Engkau janjikan itu. Demikian juga biarlah iman kami selalu tumbuh pada Engkau Tuhan Yesus, yakin bahwa Engkau akan selalu memelihara kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar semua yang kami kerjakan hari ini Tuhan, biar mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan biarlah di Natal kali ini iman kami kepada Engkau semakin hari semakin dikuatkan, semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.